Lakukannya uji coba sistem satu arah di Jalan Jawa, Dinas Perhubungan Kabupaten Jember memperluas lingkup uji coba 24 jam menimbulkan sejumlah masalah baru. Kepastian pencabutan uji coba SSA 24 jam. Semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Saturnus dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video kita kali ini yaitu tentang kebijakan sistem satu arah yang ada di kawasan kampus Universitas Jember. Pertama-tama perkenalkan saya Aprilia Rahmarizkina dengan NIM 2308103011154. Saya Alna Selma Karima Asjaf dengan NIM 230810301163. Saya Nurullah Febrianti dengan NIM 230810301161. Saya Anissa Ujwara Madina dengan NIM 230810301153. Saya Miratus Salihah dengan NIM 230810301164. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian sistem satu arah. Sistem satu arah adalah suatu pola yang dilakukan merubah jalan dua arah menjadi satu arah. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kebijakan sistem satu arah yang ada di Jember. Akhir-akhir ini di Jember sedang ada perbincangan panas, yaitu perkara uji coba sistem satu arah pada ruas Jalan Jawa, Jalan Kalimantan, Jalan Riau, dan Jalan Tidar. Alasan Dinas Perhubungan Jember mengadakan sistem ini adalah untuk menjadikan kawasan kampus sebagai kawasan edukasi dan terpadu, dan pemerataan ekonomi masyarakat. Faktor lain yang membuatnya matang memutuskan kebijakan ini adalah untuk melancarkan arus lalu lintas dan keselamatan arus lalu lintas. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang jam berlakunya SSA di kawasan Universitas Jember. Pada tanggal 2 Oktober 2023 adalah awal diberlakunya sistem satu arah di kawasan Universitas Jember. Peraturan ini diberlakukan pada 2 sesi, yaitu pada pukul 6 sampai jam 8 pagi dan pukul 4 sampai jam 6 sore. 2 sesi itu menjadi pilihan karena pada momen itu adalah momen yang paling padat di kawasan Universitas Jember. Namun pada tanggal 28 Oktober 2023, Dinas Perhubungan Jember mengeluarkan peraturan lagi. Kali ini mereka menyatakan bahwa uji coba SSA akan diberlakukan setiap hari dalam 24 jam. Gambarannya seperti ini, jika dari Jalan Kalimantan menuju Jalan Jawa, kamu harus memutar dengan jarak tempuh cukup lumayan. Proses memutar itu bisa memakan waktu sampai 5 menit. Mungkin bisa lebih lama jika jalanan sedang padat. Reaksi masyarakat terhadap sistem satu arah ini menuai kontroversi, mulai dari mahasiswa, warga setempat, dan pedagang yang berjualan di ruas jalan tersebut. Bagi sebagian orang, uji coba SSA ini merugikan dan mempersulit. Tetapi ada juga yang berpendapat positif karena bisa mengurai kemacetan di jalan tersebut sebab tidak ada waktu tunda dan henti kendaraan karena crossing. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perubahan kebijakan oleh Dishub Kabupaten Jember yang berawal pada tanggal 31 Oktober 2023 kemarin. Komunitas ojek online di Jember melakukan aksi demonstrasi dengan rute GOR PKPSO menuju Pemkab Kabupaten Jember di alun-alun yang dilanjutkan ke gedung DPRD Jember. Dikutip dari Radar Jember, Ketua Driver Jember Community Hari Sakti menyampaikan kepada Jawa Pos Radar Jember, mayoritas pengemudi ojek online di Jember menolak kebijakan SSA 24 jam. Selain ojol, sejumlah warga juga menyampaikan alasan menolak SSA 24 jam, diantaranya tentang pengeluaran tambahan untuk ongkos BBM, jarak tempuh lebih panjang untuk ketujuan, banyak pengendara melaju kencang mengakibatkan kecelakaan, omset pedagang turun karena sepi, dan yang terakhir yaitu banyak pengendara pilih jalan tikus di gang-gang kecil sehingga mengganggu kenyamanan warga setempat. Dan selanjutnya, pada tanggal 1 November 2023 kemarin, masyarakat kawasan kampus, khususnya di sekitar Jalan Jawa, Kalimantan, Riau, dan Mastrip, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember,
melakukan aksi anarkis dengan membongkar paksa barir atau pembatas jalan di kawasan kampus tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap penerapan sistem satu arah oleh gagasan Pemkab Jember tersebut. Dari tanggal 1 November juga diadakan audiensi penolakan sistem satu arah oleh warga lingkungan Gumuk, Kerang, hingga Tegal Boto di gedung DPRD Jember. Rapat dengar pendapat yang dihadiri oleh 55 warga lingkungan Tegal Boto dan Gumuk Kerang serta 5 mahasiswa berlangsung pelik. Mereka menuntut keras SSA dihentikan sebab menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Ketua RW 36 lingkungan Tegal Boto Kidul Abdul Qadar menyampaikan selama uji coba SSA 24 jam, warga disulitkan dengan panjangnya jarak tempuh yang berujung pada finansial untuk ongkos BBM. Selain itu, banyaknya kecelakaan yang terjadi saat pelaksanaan SSA juga membuat mereka tidak tenang. Setelah adanya protes-protes yang telah disebutkan di atas, maka dari itu kebijakan sistem satu arah dari yang awalnya selama 24 jam dihentikan, yang diganti dengan kebijakan seperti awalnya, yaitu yang berlaku 2 sesi, dimulai dari jam 6 sampai jam 8 pagi dan jam 4 sore sampai jam 6 malam. Jadi pada kesempatan ini juga saya mohon maaf karena memang kami dari Dinas Perhubungan masih belum banyak melengkapi fasilitas kelengkapan jalan di dalam pemenuhan 24 jam. Maka dari itu kita mencabut 24 jam tapi tetap memperlakukan 2 jam pagi sama 2 jam sore untuk kita terus evaluasi sampai dengan dinas-dinas yang terkait menangani untuk memperlakukan kawasan kampus sebagai kawasan edukasi, kawasan wisata sampai betul-betul terwujud. Jadi memang lalu lintas ini kan sifatnya adalah dinamis. Artinya kita selalu menyesuaikan bagaimana. Tapi yang penting bagaimana dari lingkungan masyarakat kampus Tegal Boto ini bisa mengikuti. Saya lagi bersama Kak Dina. Saya akan mewawancarai mengenai sistem satu arah. Menurut Kak Dina, bagaimana nih sebagai mahasiswa dengan diberlakukannya sistem satu arah kemarin? Menurut aku untuk SSA kemarin sih sebenarnya efektif kalau dilaksanakan untuk pagi hari sama sore hari karena kan emang lagi padat-padatnya. Tapi kalau untuk kayak full 24 jam kayaknya enggak, kan juga karena banyak penolakan juga. Kadang kita kalau misalkan nih kos kita di Kalimantan terus kita mau ke Jawa tuh harus muterin dulu kan. Jadi kan mungkin nanti bakal berefek juga ke kayak BBM juga kan, kita juga perlu. Sedangkan kita juga anak kos yang keuangannya juga harus diperhatikan. Jadi untuk mahasiswa menurut aku kurang tepat sih untuk peraturan ini. Jadi berpengaruh ke waktu juga ya Kak? Iya juga, apalagi kalau kosnya jauh harus muter-muter dulu. Gitu. Jadi kalau mau berangkat ke kampus ya harus lebih pagi lagi, biar nanti juga nggak kejebak macet. Sebenarnya nggak macet sih, tapi dari situ juga kan kita tahu bahwa kayak banyak berita yang kayak di IG misalkan, kamu lihat juga banyak kecelakaan karena hal itu, karena pada kebut-kebutan dan sebagainya. Itu sih bahaya juga. Iya, jadi berarti ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya juga ya. Ada untungnya, ada kurangnya juga. Iya. Baik Kak, terima kasih Kak Dina. Bagaimana pendapat Ibu sebagai pedagang kaki lima nih dengan adanya sistem satu arah di Jember? Kurang setuju, Dek. Soalnya pendapatannya berkurang, Bos, Dek. Oh, berkurang. Gak kayak biasanya. Sekarang kan sistem satu arahnya kan udah nggak ada nih. Nah, apakah penjualannya Ibu ini udah lumayan? Ya lumayan, Dek. Lumayan. Iya, lumayan. Daripada kemarin-kemarin yang sistem satu arah gitu? Iya, menurun banget, Dek. Pas sistem satu arah itu. Ibu untuk sistem satu arah yang 24 jam kan udah dicabut nih. Iya. Terus yang itu kan kembali lagi ke sistem satu arah yang dari jam 6. Yang jam 6 sampai jam 8 ya? Iya. Terus dari jam berapa tuh, Dek, yang sore? Dari jam 4 sampai jam 6 sore. Iya. Itu masih tetap berlaku sampai sekarang. Iya, masih tetap berlaku, Dek. Nah, itu menurut Ibu kalau berjam-jam ada waktu seperti itu apa tidak masalah? Oh, tidak masalah, Dek. Oh, yang penting jangan 24 jam kayak dulu itu, Dek. baik, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Kan nggak ada tambahan uang bensin kan
Dek. Oh iya. Kan rumahnya di sana dekat 509. Masih belum muter ke sana kan. Jadi mau beli es batu, beli apa? Saya muter lagi ke dalam punya, harus lewat dalam punya. Jadi Oh, berarti mulai dagangnya dari jam berapa? jam berapa? Oh, jam 8. Iya. Udah hanya SSA ini ya. Iya. Boleh berkenalan dulu dengan Mas siapa? Irwan. Oh, Mas Irwan. Di sini saya mau tanya nih, dengan adanya sistem satu arah kemarin, Ya. bagaimana menurut sampean sebagai ojol gitu? Ya kalau sebagai ojol ya agak nyusahin sih, soalnya kan harus muter. Gitu. Jadi jarak tempuhnya makin jauh gitu ya. Seharusnya dekat malah harus muter dulu. Ya berbalik. Kalau yang muter apa yang susahnya itu kalau mau kembali ke restonya itu loh. Oh gitu. Jadi membutuhkan BBM yang lebih banyak gitu ya, boros BBM juga. Terus BBM juga. Terus kadang kalau dapat orderan pas jalan apa? Jalan satu arah kan harus kembali lagi. Kan nggak Iya. bisa itu. Jadinya harus muter lagi. Gitu. Jadi kurang menguntungkan gitu ya. Kurang setuju dengan adanya sistem. Kurang setuju kalau untuk ojol. Tarifnya kalau misalkan sistem satu arah kita harus putar ya Mas. Iya. Tapi tarifnya pasti sama kan? Kalau untuk Grab sendiri ya, kalau untuk yang lainnya belum tahu lah. Soalnya kalau dari Grab itu diikutkan apa SSA itu. Oh, kemarin Tapi kadang ada yang agak error. Jadi kalau mau ke Jawa 7 gitu ya, biasanya kan muter dulu. Kadang ada yang dilewatkan ke itu mana? Dilewatkan Jawa sini. Kalau untuk ojol kan tahu gang apa? Bukan gang, jalan tikus. Jadi anak-anak agak itu lewat belakang itu. kemarin kan sempat ada demo tuh dari ojol terkait dengan penolakan SSA yang 24 jam. Itu yang demo bukan masalah SSA sebenarnya. Gimana? Yang demo kemarin sebenarnya bukan masalah SSA. Yang saya tahu ya, saya kan nggak ikut juga. Tapi katanya anak-anak itu sebenarnya dulu itu Bupati pernah janji mau menaikkan tarif itu untuk semua ojol. Tarif ojol. Ya sama itu mau apa? Aplikator yang di luar yang nggak ikut itu pemerintah kan banyak itu. Gitu ya Mas. Ya. Makasih Mas. Dari wawancara-wawancara yang kelompok satu sudah lakukan, kelompok satu NUS berpendapat bahwa para pengguna jalan seperti ojol, masyarakat, mahasiswa, dan para pedagang tidak setuju jika sistem satu arah dilakukan selama 24 jam. Akan tetapi, jika sistem satu arah dilakukan pada 2 sesi yaitu pagi mulai jam 6 sampai jam 8 dan sore pada jam 4 sampai jam 6, para pengguna jalan dan para pedagang masih setuju karena pada jam-jam tersebut lagi macet-macetnya. Jadi efektif jika dilakukan sistem satu arah untuk mengurangi kemacetan. Faktor lain atau alasan lain yang menyebabkan banyaknya penolakan sistem satu arah karena kurang lengkapnya sarana dan prasarana seperti tidak adanya zebra cross untuk penyeberangan dan banyak orang yang melakukan speeding atau kebut-kebutan. Jadi hal tersebut dapat memicu kecelakaan. Itulah beberapa pendapat kelompok Saturnus dari wawancara yang sudah dilakukan. Pembahasan yang terakhir yaitu hubungan sistem satu arah dengan pembelajaran PKN terkait hak dan kewajiban warga negara, yakni peraturan sistem satu arah lalu lintas merupakan langkah yang diambil untuk meningkatkan keamanan dan kelancaran arus kendaraan dengan mengarahkan semua kendaraan ke satu arah. Risiko kecelakaan dapat diminimalkan karena setiap pengemudi mengikuti arus yang sama. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih teratur dan dapat diantisipasi. Hubungan antara peraturan tersebut dengan hak dan kewajiban warga negara sangat erat. Hak masyarakat untuk menggunakan jalan raya sejalan dengan kewajiban untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Dengan mengikuti arah lalu lintas yang ditentukan, masyarakat memberikan kontribusi positif terhadap sistem dan keselamatan bersama. Ini menciptakan tanggung jawab bersama
untuk menjaga ketertiban di jalan raya.